Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi dan teman saya namanya Muharram dan teman saya namanya Ade Yusuf Pras dan nama teman saya Aditya Bangkit dan juga ada nama Rahmat Wahyudi dan Berat Ramadan dan Atlet Api. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang SAP 2000. Oke, di mana saya mempunyai suatu soal yang sudah tertera dalam monitor, di mana saya mempunyai soal sederhana, di mana ada statis tak tertentu, di mana ada pada suatu titik A, saya memberikan tumpuan sendi, dan di tumpuan titik B kita menggunakan tumpuan roll, lalu di titik C saya menggunakan tumpuan roll. Oke, saya akan menjelaskan di mana cara meninjau soal saya. Di titik A ke titik B sepanjang 3 meter dengan ada beban 10 kg sepanjang 1 meter dari titik A. Untuk di titik B ada beban terbagi merata dengan berat 10 kN per meter sepanjang 4 meter. Oke, di sini saya akan langsung masuk ke SAP, di mana langkah awal kita buka SAP terlebih dahulu. Oke, setelah membuka SAP, lalu pilih File, New Model, di mana sudah memiliki slide template, di mana kita bisa memilih suatu soal yang sudah kita tentukan. Oke, di sini saya tidak lupa akan memberikan satuan. Di sini saya akan pasang kilonewton meter Celsius. Di sini saya menggunakan grid only, di mana saya bisa menentukan suatu ketentuan dengan soal yang saya miliki. Oke, grid only. Lalu keluar namanya quick grid line. Oke, di sini sudah tampil, di mana ada namanya bentuk 2 dimensi dan ada namanya 3 dimensi. Untuk bentuk 3 dimensi ada di samping kanan saya, dan untuk bentuk 2 dimensi ada di samping kiri saya. Oke, di sini saya akan mengedit suatu grid only, akan menjadi hampir sama dengan soal yang saya masukkan atau yang saya tinjau. Oke, langkah pertama, klik kanan, pilih edit grid data, lalu pilih modify show system. Oke, di sini saya memiliki soal 2 dimensi, di mana kita tinjau dulu pada titik X atau grid data, di mana titik A ke titik B adalah 0. A memiliki, saya sini akan masukkan angka 1, lalu ke titik B saya akan masukkan 3, di mana 1 kedua adalah menjadi 3 untuk ke titik B, dan saya akan meninjau ke titik C. Oke, maaf, di sini saya akan mengganti. Di titik A adalah sebesar 0, lalu ke titik B sebesar 1. Oke, saya akan ganti 1. Di titik C saya akan masukkan 3. Lalu di titik D saya akan masukkan angka 7, di mana jarak ke titik sesungguhnya adalah berjarak dengan 7. Oke, di sini saya akan memblok pada titik Y, karena di sini saya tidak memiliki suatu soal 3 dimensi dan saya akan menghapus Y tersebut. Lalu kita klik kanan, blok, delete. Lalu Z di sini juga tidak ada panjang ketinggian dari suatu balok tersebut. Di sini saya akan menghapus dari
Z2 sampai 5. Oke, klik kanan, delete seperti biasa. Oke, lalu kita klik oke. Oke. Di sini sudah tampak garis yang sudah kita tentukan dengan ukuran antara X atau grid datanya tersebut, sumbu X. Oke, di sini saya akan pilih draw special join atau sebagai titik antara pertemuan. Di sini kita akan melalui ujung titik A mengawali, lalu kita ke ujung titik B dan tak lupa ke ujung titik C, lalu kita ke ujung D. Oke, di sini sudah membentuk bagian 4 titik. Oke, di sini saya akan memperbesar titik tersebut. Lalu di sini saya akan pilih XZ. Nah, di sini sudah tertentukan untuk antara titik A, B, C, dan D. Oke, dan tak lupa saya akan memberikan drawline kepada suatu balok pada titik A, B, dan C, dan ke D. Oke, kita tinjau pada titik C ke D. Oke, setelah itu kita klik titik A, lalu kita pilih assign, join, restrain, lalu kita masukkan tumpuan sendi sesuai dengan soal yang saya buat, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan keluar. Untuk titik B, untuk titik C, saya akan memasukkan tumpuan roll, di mana saya terlebih dahulu harus mengklik titik tersebut sampai keluar cross yang menjadi suatu garis putus, lalu kita pilih assign, kita masukkan join, restrain, lalu kita pilih roll. Untuk titik D juga hampir sama, kita assign juga, join, restrain, coba kita masukkan roll juga, karena soalnya juga seperti itu. Oke, di sini sudah ada 3 tumpuan A, C, dan D, di mana A memiliki jarak 3 meter dari titik C, di mana ada beban bekerja atau beban terpusat menunjuk ke bawah memiliki berat 10 kN dengan jarak 1 mulai dari titik 0A. Oke, di sini saya akan mengklik titik B hingga keluar garis cross berbentuk garis putus-putus. Kita masukkan sin, kita masukkan sin, lalu kita pilih join load force, lalu kita tinjau pada force global Z, di mana Z adalah garis tegak lurus yang mana pada sumbunya yang sudah disimbolkan ini. Oke, di sini saya akan masukkan Z sebesar 10 kN menunjuk ke bawah. Oke, jadi kalau minus 10 itu artinya menunjukkan arah gaya bekerja ke bawah. Oke, kita tak lupa klik add to existing loads. Oke, maka di sini akan memunculkan 10 kN menunjuk arah bawah sesuai dengan gaya terpusat. Untuk di titik B, untuk di titik C ke D ada gaya bekerja namanya beban terpusat. Maka terlebih dahulu kita klik pada garis balok tersebut sehingga menjadi garis putus, lalu kita klik kiri assign, pilih frame loads, lalu distribute ialah beban terbagi merata. Oke, kita pilih, lalu di sini saya masukkan total keseluruhan adalah 10 kN. Oke, di sini klik 10, lalu add agar tampil di monitor, kita klik OK. Lalu kita tampilkan agar tampil
sesuai dengan soal yang ada di kita tampilkan. Oke, kita klik display, show load scene, frame cable. Setelah keluar tampilan show frame load, lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah tampil di mana antara titik A ke titik C ada beban terpusat menunjuk ke bawah sebesar 10 kN. Lalu di titik C gede ada beban terbagi merata dengan berat 10 kN. Oke, di sini soal sudah menjadi. Di sini saya akan meninjau lagi untuk proses hasil tersebut, di mana kita mengetahui hasil reaksi gaya geser, gaya momen, dan gaya normal pada soal tersebut. Oke, pertama kita klik kiri analis, lalu kita run, lalu pilih run low. Oke, masih proses. Di sini kita akan menyimpan file tersebut terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan memberikan nama soal 8.3. Lalu saya tak lupa klik save, menyimpan agar kita bisa mengetahui hasil tersebut. Oke, setelah itu kita klik display, klik kiri show for trace, lalu pilih frame cables. Oke, saya klik share 22 untuk mengetahui gaya geser tersebut. Di sini saya menggunakan show value diagram agar mengetahui suatu angka tersebut lebih jelas menurut saya. Oke, kita klik dan lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah tampil gaya geser tersebut, di mana titik A memiliki gaya geser sepanjang minus 2,64, di mana titik A sampai 1 adalah sebesar minus 2,64, dan lalu ditinjau dari tersebut sampai titik C sebesar 20,448 yang berwarna merah ini ya. Setelah itu kita tinjau sampai ke titik D, titik terakhir ialah sebanyak plus 17,26. Oke. Di sini saya akan mengklik display, show for trace, frame cable, lalu saya klik momen untuk mengetahui hasil momen pada balok tersebut, lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah menampilkan di mana gaya bekerja momen tersebut pada titik A memiliki 2,47 menuju ke titik B sebesar minus 13,57, lalu menuju ke titik akhir di mana saya berikan titik D 14,28. Oke, kita klik display lagi, pilih show for trace, join, lalu kita pilih join restraint force, lalu klik OK. Oke, di sini akan keluar hasil reaksi antara tumpuan antara reaksi titik A, titik C hingga titik D. Di sana kita titik A adalah sebesar 2,64 yang menunjuk ke atas menjadi plus, di mana titik C juga menghadap ke atas, di mana plus 32,40, juga titik D sebesar 17,26. Oke, inilah hasil tutorial kami. Apabila kami atau teman-teman saya mempunyai kesalahan atau kekurangan dalam bentuk menampilkan suatu software itu, saya sebagai perwakilan meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, dengan itu saya terima kasih atas pengunjung yang telah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.